Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Ini adalah video pendek aja untuk menjawab pertanyaan kalian bahwa saya masih boleh bikin cover atau enggak sih? Saya bakal dipenjara atau enggak sih? Atau didenda 500 juta? Hal ini sempat bikin heboh karena ada sebuah berita online yang mengeluarkan headline seperti itu. Kalau kita bikin cover di YouTube, kita akan kena penjara 3 tahun dan juga denda up to 500 million rupiah. Wow, dan semuanya bereaksi, semuanya heboh, dari artis, dari pengamen kafe, semuanya mikir, aduh terus gimana ya, masih boleh nggak sih kita bikin cover di YouTube? Saya akan mencoba memberikan sedikit jawaban, tapi ini bukanlah nasihat hukum, saya bukan lawyer. Tapi video ini merupakan referensi aja buat kamu sekalian. Semoga sedikit banyak bisa mencerahkan ya. Jadi berita kemarin tuh mengacu pada pasal ini nih, pasal 113 dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Yang bunyinya menjelaskan hukuman-hukuman yang bisa didapat kalau seseorang tuh melanggar hak cipta ya. Di sini disebutkan, aduh serem banget ya nggak sih? Dendanya, penjaranya. Tapi pasal ini sifatnya tuh lebih ke yang pembajakan, plagiat. Kayak misalkan saya ngambil lagunya Yovie Widianto, terus saya bilang ini lagu saya, terus saya rilis di Spotify. Nah itu kan merupakan plagiat, pencurian kayak gitu. Itu mungkin lebih dimaksudkan kepada hal seperti itu. Tapi untuk masalah cover version yang niatnya bukan plagiat atau mau membajak, kita mesti lihat juga beberapa hal selain dari Undang-Undang Hak Cipta ini, juga masalah YouTube, Facebook, dan juga Instagram copyright policy. Yang pasti jawaban singkatnya gini, kalau kamu bikin cover lagu sebagai fans untuk apresiasi, untuk have fun, nggak dibayar, nggak ada sponsor, nggak ada brand, nggak ada endorse di video cover itu, maka cover kamu itu bisa dikategorikan sebagai yang namanya fair use. Apa itu? Nah ini dia nih, pasal 44 yang menjelaskan soal fair use. Di sini dijelaskan bahwa kalau kita menggunakan cover itu untuk pendidikan, penelitian, ya kan, juga untuk ceramah yang tujuannya tuh untuk ilmu pengetahuan, juga pementasan yang tidak dipungut bayaran, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, itu disebutnya fair use atau penggunaannya tuh secara wajar gitu loh, tidak sampai merugikan si pencipta lagu. Nah ini nggak apa-apa, nggak masalah ya, tidak perlu sampai minta izin, cukup mencantumkan secara lengkap sumbernya atau penulis lagunya kayak gitu. Jadi selama tujuannya bukan komersil, nggak apa-apa, silakan aja, asal menyebutkan sumber secara lengkap atau credits gitu loh. Oke, sebelum kita lanjutin, kita lihat dulu beberapa istilah berikut ini ya. Yang pertama nih, penulis lagu. Siapa itu? Ya tentu orang yang menulis melodi dan juga lirik untuk lagu tersebut. Berikutnya, hak cipta. Lagu yang dibuat tadi merupakan hak cipta si penulisnya, dan itu adalah hak tertinggi, hak eksklusif. Dan hak cipta itu sudah hadir secara otomatis tanpa harus si penulis mendaftarkan kemana-mana. Misalkan saya bikin lagu nih, saya upload di YouTube misalnya, itu udah otomatis saya memiliki hak cipta atas lagu itu. Dan penulis memiliki hak ekonomi juga terhadap karya lagunya, yang mana berbentuk royalti. Jadi misalnya lagu itu dinyanyiin dan diputar di radio mendapatkan uang, maka uang itu kita dapat sedikit sebagian dalam bentuk royalti. Atau misalkan lagu itu dipakai di film atau di sinetron gitu, kita harus mendapatkan bagian sebagai penulis lagu. Wajar dong ya, kita udah nulis lagu capek-capek, lagunya udah buah pikiran kita terus dipakai, ya tentu ada hak ekonomi di situ. Istilah berikutnya, publisher. Biasanya penulis tuh menyerahkan ke publisher untuk memanage hak cipta dia. Anggap aja lagu tuh kayak properti, kayak rumah gitu. Nah, si publisher ini kayak agen properti, jadi yang ngejualin rumahnya gitulah. Istilah berikutnya adalah LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif. Mereka adalah lembaga yang memungut royalti dan juga menyerahkan ke pihak penulis. Jadi setelah kita memahami kurang lebih istilah-istilah tadi, kita jadi tahu ekosistemnya seperti apa. Sekarang kita kembali ke masalah bikin cover. Kalau kita lihat di pasal 44 ini, terus kita lihat cover kita memenuhi kriteria ini apa enggak sih? Jadi saran saya nih, kalau kamu seorang YouTuber, seorang selebgram, sudah memiliki follower, sudah terima endorse, sudah punya sponsor, kamu bukan lagi masuk ke kriteria fair use. Tapi saya nggak dibayar, betul. Tapi ada skala kepentingan komersil di dalamnya. Yaitu ketika kamu bikin cover, kamu jadi makin besar namanya, brandnya, orang jadi makin tahu kamu jadi banyak dapat job gara-gara cover itu. Jadi ada kepentingan komersil di dalamnya. Maka saran saya, kamu tetap
mencari tahu gimana caranya harus mendapatkan izin. Kenapa kalau bikin cover di YouTube itu kita tetap perlu izin ke penulisnya, padahal sudah ada sistem otomatis yang berjalan bahwa revenue akan di-share. Jadi AdSense-nya akan di-share antara si YouTuber dan juga si penulis lagu. Kok mesti izin lagi, kan ribet. Memang sistem sudah berjalan, itu namanya Content ID yang mendetek lagu ini cover atau bukan dan menginformasikan ke publisher bahwa hey, ini adalah lagu cover dan kita kena copyright claim. Yang mana bagus karena setelah itu revenue akan di-share, jadi sudah dibilang resmi gitu. Tapi ingat, kalau kita belum punya izin yang resmi dari publisher, dari si penulis lagu, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa aja si penulis nggak suka, lalu dia minta YouTube untuk take down. Akibatnya apa? Kita bisa kena yang namanya copyright strike. Dan kalau kita kena copyright strike 3 kali, maka channel kita bisa hilang, dihapus selama-lamanya dari YouTube. Hihi, serem banget kan? Kejadian yang nggak enak yang kedua yang mungkin terjadi kalau kita nggak punya izin adalah seseorang yang tidak bertanggung jawab akan mengambil cover kita itu dan mendaftarkannya. Sehingga dia mengklaim itu punya dia. Wah, bahaya banget kan. Dan kita nggak bisa nuntut karena nggak ada izin resmi dari publisher ataupun dari si penulis lagu. Jadi nggak ada perlindungan gitu lah. Saya mau contohin YouTuber ini, Scary Pockets. Mereka tuh bikin cover-cover dengan bikin lagu pop jadi nge-funk kayak gitu ya. Nah, mereka tuh resmi. Mereka pasti sudah mengurus copyright kepada publisher secara resmi karena semua video mereka ini walaupun ada di YouTube juga, mereka rilis juga di Spotify. Jadi enak gitu loh. Mau kita monetize, mau kita rilis di Spotify, enak karena udah resmi, udah ada izin. Jadi saran saya nggak ada salahnya kalau teman-teman memang fokusnya di YouTube menjadi penyanyi cover, coba cari tahu gimana caranya untuk minta izin ke publisher ataupun ke penulis lagu. Karena dengan begini kita bisa jadi lebih besar. Tapi video saya nggak dimonetize, nggak ngaruh. Monetize atau tidak monetize itu nggak ngaruh dengan urusan copyright. Tetap bisa kena strike. Loh, terus kalau main di cafe, main di kawinan gitu gimana? Kan kita main cover juga. Nah, itu beda. Karena kita main dalam sebuah pertunjukan live yang hanya sekali aja. Kan nggak di-upload di YouTube atau di platform lain sehingga itu tampil sekali dan udah selesai. Nah, kalau ini beda lagi. Ini namanya kita mengurus yang namanya performance rights. Jadi kita bayar ke satu lembaga yang disebut sebagai LMK tadi. Ini contoh website LMK namanya WAMI, Wahana Musik Indonesia. Contoh royalti yang diurus sama WAMI ya. Kayak live concert, hotel, restoran, cafe, mall, dan sebagainya ya. Kita lihat nih, berapa sih yang mesti dibayar performance right ini kalau kita bikin konser gitu ya, atau bikin main di cafe gitu. Jadi kita list lagu-lagu yang kita mainin nih, terus kita cari tahu LMK yang menaungi mereka tuh LMK mana. Lalu kita lapor ke mereka. Kalau kita lihat di poin nomor 11 ini, konser musik berbayar misalnya. Kita bikin orang bayar tiket untuk nonton konser kita. Maka perhitungannya seperti ini ya. Kalau konser musiknya gratis, hitungan seperti ini, biaya produksi pertunjukan musik dikali 2%. Jadi kecil banget biayanya untuk bayar performance right. Ini resmi dan enak jadinya gitu loh. Yang ngurusin biaya-biaya ini, kalau kita live concert atau main di cafe atau main di wedding, seharusnya bukan kita musisi, melainkan si penyelenggara yang ngurusin ke LMK. Jadi saya saran sekali lagi buat teman-teman yang sudah serius menjalani profesi ini, yaitu penyanyi cover di YouTube, di Instagram atau dimanapun, please coba untuk mengurus izin ke publisher ataupun ke penulis. Karena video kalian kan tayang dan muter terus dan menghasilkan keuntungan komersil bagi kita. Jadi akan sangat bertanggung jawab kalau kita minta izin ke penulis lagu. Lalu gimana sih cara minta izinnya? Minta izin kemana gitu loh. Karena sekarang udah era sosial media ya, kita kontak aja orangnya langsung. Misalnya DM Mas Yofi, saya dari channel YouTube ini, kita punya subscriber sekian, kita mau bikin cover lagu ini, Mas Yofi berkenan apa enggak gitu. Saya rasa mungkin jawabannya akan, oh ya silakan kontak ke sini, dan kita bisa urus. Atau kalau penulis lagunya tuh adalah seorang artis, ya kontak aja manajemennya. Tulis email misalnya, atau tulis WhatsApp, telepon. Halo Mas, saya dari channel YouTube A, saya mau cover lagunya ini, gimana caranya ya? Oh silakan kontak ke label ini gitu. Ntar bakal diurusin lah gimana caranya. Pokoknya segala cara kalian coba deh untuk mendapatkan izin yang resmi. Bahkan kalau kalian bisa sampai resminya bisa rilis di Spotify kan keren banget ya nggak sih? Oke Singers, infonya cukup sekian. Saya rasa ini bisa menjadi semacam langkah awal buat kita semua lebih menjalankan profesi kita ini, musisi penyanyi cover, secara lebih serius. Dan kita ingin mengembangkan karir kita dengan maksimal, ya kan? Jadi kenapa nggak sekalian menggunakan cara yang prosedural gitu loh, yang enak gitu loh. Sekali lagi, saya bukan lawyer, saya bukan ahli hukum, jadi ini video ini ya referensi singkat lah buat teman-teman ya. Silakan cari tahu lebih lanjut lagi. Gimana sih menurut kalian mengenai hak cipta ini? Silakan tulis di komentar di bawah ya. Sharing juga kalau kalian punya pengalaman soal ini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu.